di depan umum ada berbagai faktor, yaitu faktor kesuksesan dan faktor penghambat. Faktor kesuksesannya itu pahami betul-betul materi yang akan Anda sampaikan. Mengenai fisik dan tubuh Anda harus sehat agar Anda bisa fit dalam melaksanakan tugas atau menyampaikan materi Anda. Faktor penghambatnya ada berbagai faktor penghambat, di mana ketika seseorang berbicara di depan umum dan ia belum terbiasa akan berbicara di depan umum, maka timbulnya rasa gugup, takut, dan cemas. Dan juga ketika ia berbicara di depan umum dan ia tidak memahami betul-betul materi yang ia sampaikan, maka ketika ia berbicara materinya terbata-bata, sehingga itulah faktor penghambatnya. Kedua yaitu berbicara sebagai motivator. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu motivator. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang memotivasikan orang lain. Untuk itu saya di sini sebagai motivator. Contohnya saya sebagai ibu lurah di kelurahan. Untuk itu saya akan memotivasikan masyarakat saya mengutamakan waktu, karena waktu adalah sumber daya yang paling baik. Untuk itu jangan sia-siakan waktu. Bukan hanya itu, saya akan membuka wawasan dari masyarakat saya tentang berbagai hal, mulai dari mengikuti perlombaan di kelurahan supaya kelurahan kita bisa bagus. Bukan hanya itu, saya akan memotivasikan pemuda-pemuda yang ada di masyarakat untuk membagikan ilmu mereka kepada anak-anak yang ada di sini. Mungkin itu saja, terima kasih. Materi yang ketiga yaitu berbicara sebagai stand up comedy. Pasti semua orang tahu bahwa stand up comedy itu lucu-lucu. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ketika saya berstand up comedy ada kata atau kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata atau kalimat yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya berbicara sebagai stand up comedy di dalam kehidupan sehari-hari saya. Contohnya saya dengan mama tua saya. Ketika malam hari, saya dan mama tua saya menonton film. Film pun dimulai, kami berdua sangat serius sekali. Dan ketika orang memanggil pun kami tidak menengok ke kiri ataupun ke kanan, karena saking seriusnya dengan film itu. Film pun berlanjut serius. Dan ketika iklan pun tiba, raut muka kami pun berubah. Dan mama tua saya pun berkata, aduh, so iklan lagi. Dan saya pun hanya diam. Waktu pun berjalan, iklan pun lebih lama. Dan membuat mama tua saya kehabisan emosi. Dia terlalu marah dan terlalu menunggu. Dia pun katakan lagi, aduh, iklan lebih lama sampai bersama di film nih. Dan saya pun hanya tertunduk dan diam. Dan di dalam pikiran saya hanya katakan bahwa kenapa harus salahkan iklan? Kenapa harus salahkan iklan? Itu adalah salah satu cerita yang lucu. Mungkin itu adalah cerita saya, stand up comedy saya. Apabila ada kata atau kalimat yang menyinggung dan apapun itu, saya mohon maaf. Terima kasih.